Habemus Papam, Habemus Papam, Habemus Papam. Kami keluarga besar Vincentian mengucapkan profisiat atas terpilihnya Paus yang baru, Paus Leo ke-14. Semoga tetap setia melayani dengan kerendahan hati dan penuh keberanian. Tuhan memberkati. Pengalaman bersharing. Setiap orang yang akan bersharing untuk membuka diri tentang pengalaman-pengalaman, khususnya pengalaman pahit, bukanlah hal yang mudah untuk bisa kita berbagi cerita tentang pengalaman pribadi. Dan kami memang sebelumnya sudah dibagi dalam kelompok kecil. Di situ kami saling memberikan, saling sharing, bertukar pikiran. Mulai dari perjalanan panggilan, peta panggilan, mulai dari sejak kecil, di tengah keluarga, dan kemudian sampai pada jejak di mana kami menemukan panggilan dan menjalannya hingga saat ini. Tentang bagaimana mereka menjalani keseharian mereka, bagaimana pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami yang akhirnya membentuk mereka menjadi pribadi yang sekarang. Tentu dalam perjalanan itu banyak hal yang bagi kami para religius itu mengalami kesulitan, mengalami tantangan, godaan, bahkan ada traumatis kehidupan yang kadang membuat kami para religius itu sulit untuk menjadi orang, dalam tanda petik menjadi orang yang merdeka, yang bebas. Kadang pengolahan-pengolahan hidup yang belum selesai itu membuat kita terkungkung, dan kadang ketika tidak disadari hal itu menjadi penghambat bagi kami dalam berkarya. Ada yang sangat menyenangkan, mereka bisa menerima kesulitan atau hal-hal pahit yang mereka pernah alami, itu bisa menerima dengan baik. Ada juga yang butuh waktu, proses. Dan di balik pengalaman tersebut ternyata ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kami. Ternyata ada rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Saya bisa merasakan bagaimana kami semua bisa terbuka, dituntun oleh Roh Kudus untuk saling terbuka dengan pengalaman kami, khususnya pengalaman-pengalaman yang menguatkan kami satu sama lain dalam hal panggilan kami masing-masing. Kelemahan, kerapuhan, dan kekurangan kami, berangkat dari situ kami menemukan bahwa ada rahmat Tuhan yang membuat kami kuat menjalani panggilan ini, dan terutama meneladani semangat Vincentian dalam melayani baik di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan di tengah masyarakat. Dengan kesulitan-kesulitan itu tidak membuat mereka itu lumpuh atau jatuh dari hidup panggilan mereka. Justru itu membuat mereka semakin semangat, memiliki komitmen untuk tetap setia melayani Tuhan dalam hidup mereka setiap harinya. Saya sebagai Father CM sendiri merasa semakin mendapatkan banyak pengetahuan, semakin dikayakan akan pengetahuan saya akan Vincentian, bagaimana panggilan para suster, apa yang dilakukan para suster dalam kesehariannya ternyata juga tidak semudah yang saya pikirkan. Misalkan dengan anak-anak pelayanan, anak-anak di karya, anak-anak disabilitas terutama ya yang seperti itu, bagaimana kita mengekspresikan kehidupan kita, mencerminkan kereligiusitasnya kita kepada mereka. Kadang hal itu ketika kita tidak mampu untuk mengolah, atau bahkan ada persoalan-persoalan yang dalam diri kita belum selesai, hal itu menjadi penghambat. Untuk mendengarkan pun bukan hal yang mudah. Ketika seseorang bercerita bagaimana sikap yang lain itu bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga harus bisa mendengarkan dengan hati. Nah, pengalaman saya dalam kelompok, ketika kami akan memulai bersharing, kami tentukan batas waktunya itu sampai 5.15 kita selesai ya untuk bersharing. Tetapi dalam perjalanannya ternyata kami melewati waktu itu, dan kami tidak ada yang gelisah walaupun waktunya sudah lewat, karena kami itu benar-benar siap untuk mendengarkan saudari kami atau saudara kami yang sedang bercerita. Maka ketika teman kami pun bercerita, kami turut mendengarkannya dengan telinga, dengan mata dan hati kami, sehingga ketika saya pun yang berbicara, orang lain pun bisa mendengarkan saya juga. Ada satu semangat yang saya temukan di situ, bahwa di dalam panggilan itu ada kasih Tuhan yang menjadi nyata. Kami saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada teman, frater, bruder, atau maupun suster
yang bercerita dan ada kerapuhan atau ada kelemahan yang sering menghantui, kami saling menguatkan, saling meneguhkan bahwa di dalam panggilan tidak semua orang berjalan mulus, tapi ada rahmat Tuhan di situ yang selalu menguatkan kita untuk senantiasa semangat dalam pelayanan. Salah satu contoh konkret yang saya alami dalam karya-karya perutusan di Kongregasi Putri Maria dan Yosef atau Suster PMY, salah satunya adalah berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Dina Opakara. Itu adalah mereka yang memiliki tunarungu dalam hal pendengaran. Ini sangat sensitif, mereka tidak bisa mendengar, ada yang kurang mendengar, ada yang sama sekali tidak mendengar. Lalu bagaimana komunikasi itu harus terjalin sehingga pihak antara anak dan seorang guru misalkan dengan suster seperti itu bisa sinkron, maka komunikasi itu juga berawal tetap dari hati, bahwa kita diajak untuk membangun komunikasi yang baik, tidak hanya sekedar dalam fisik, tetapi dari hati yang tulus, dan kita mau melayani secara total. Nah, itu adalah salah satu modal untuk komunikasi dengan anak-anak yang memiliki disabilitas pendengaran. Mereka tidak mendengar, tetapi mereka melihat ekspresi kita. Kita benar berkomunikasi dengan tulus atau tidak, itu mereka sangat peka dengan hal itu. Maka dari hal-hal seperti itu, kita sebagai orang yang dalam tanda petik normal tanpa kekurangan apapun, kita pun juga mencoba dari situ supaya komunikasi hati dari ke hati itu tuh menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama dalam komunikasi dengan anak-anak yang hati, pikiran itu memang harus sinkron. Betul. Jadi intinya ketika kita mendengarkan orang lain, kita juga tidak hanya mendengarkan dengan telinga kita, tetapi juga kita memberi seluruh hati dan pikiran kita, dan kita pun bisa memberikan semangat, memberikan respon dari reaksi tubuh kita untuk membuat dia semakin terbuka dan semakin nyaman untuk bercerita. Satu sama lain saling melengkapi, karena sharing dari suster satu, frater satu, yang lain itu sangat berbeda tetapi sangat melengkapi. Bagaimana kita juga menguatkan, saling menguatkan dalam panggilan, bahwa ternyata tantangan dan kesulitan dari orang satu ke orang yang lain itu memang tidak bisa disamakan. Karena mungkin bagi saya, kesulitan saya tidak seberapa dengan kesulitan orang lain, begitu pula dengan kesulitan orang lain belum tentu itu bagi saya sulit. Tetapi dalam hal ini, dalam sharing itu, saya merasa saya terinspirasi juga dari pengalaman-pengalaman para suster, para bruder, frater yang lain itu. Sungguh, oh ternyata tidak hanya saya sendiri yang misalkan saya merasa kesulitan. Oh ternyata saya masih perlu meningkatkan misalkan kualitas hidup saya, pelayanan saya, seperti itu. Jadi kami ketika sharing itu juga saling melengkapi satu sama lain. Saya kira pilihan saya untuk menjadi seorang imam CM ini adalah pilihan yang cukup sulit. Ternyata apa yang dihidupi para suster, pengalaman mereka hingga akhirnya menyatakan diri untuk siap untuk mengucapkan kaul itu juga bukan perjalanan yang mudah. Untuk itu semoga dengan semakin lama bercengkrama dengan para suster yang ada di sini, frater, bruder dan semuanya, kami semua semakin dikayakan satu sama lain untuk semakin mantap pada waktunya nanti masing-masing mengucapkan kaul kekal. Dari kongregasi-kongregasi yang ada saat ini yang masuk dalam hitungan keluarga Vincenzian, ada yang bisa dibilang jumlahnya sangat sedikit. Harapan bagi kita atau kami yang berada dalam lingkungan hidup keluarga Vincenzian untuk tetap saling mendoakan, support agar teman-teman kami yang kongregasinya lain tapi ada dalam wadah keluarga Santo Vincentius, saling harapannya bahwa dengan kegiatan misi tersebut bisa menemukan panggilan-panggilan baru untuk kongregasi-kongregasi tersebut. Kami akhirnya menemukan satu hal yang sangat bermakna, yang memberikan inspirasi, memberikan semangat dalam hidup panggilan kami masing-masing. Dan kami juga sangat berterima kasih atas pengalaman-pengalaman, atas peristiwa dalam proses panggilan hidup kami. Dan pada kesempatan ini setelah sharing, kami akhirnya memutuskan
dan memantapkan diri untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui kongregasi kami masing-masing dengan mengucapkan kaul kekal.